kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih buat kalian yang selalu support kita dan jangan lupa share video ini ke kawan-kawan. Buat kalian yang baru datang seperti biasa, lihat dulu videonya dari awal biar nggak gagal paham. Kuilah. Kehadiran Xiaoyan dalam penyerangan yang dilakukan Misty Cloud terhadap klan primer membuat semua orang terkejut. Setelah serangannya dihentikan, 4 orang ahli dari Misty Cloud pun murka dan berkata bahwa si pria sangat berani mencampuri urusan Misty Cloud. Tak lama mereka pun sekali lagi menyatukan kekuatan untuk menyerang si pria. Serangan dahsyat diarahkan ke si pria yang sama sekali tidak bergerak dengan nyala api hijau di tubuhnya. Serangan dahsyat itu pun dengan cepat sudah berada tepat di depan mata si pria yang tiba-tiba mengeluarkan pukulan. Octane Blast beradu dengan serangan dahsyat menimbulkan ledakan yang membuat 4 ahli seketika terpental. Mereka mundur hingga beberapa puluh meter dengan lengan baju yang terbakar hangus. Semua orang tercengang melihat serangan yang bahkan Hai Bodong pun tak sanggup untuk melahannya. Setidaknya orang yang mampu menahan serangan tersebut harus setara dengan Yunsan yang seorang dozong. Seluruh kota seketika hening hingga akhirnya Yundu bertanya siapakah pria tersebut. Si pria tertawa lalu berkata setelah 3 tahun sangat tak disangka bahwa Misty Cloud masih suka main keroyokan. Tawa dan perkataan si pria menggema di langit dan hal itu membuat Yafei dan Xiaoding seketika saling menatap. Begitu juga dengan Hai Bodong yang merasakan perasaan akrab di dalam hatinya. Di sisi lain ekspresi Yundu menjadi kesal karena hinaan yang dilontarkan oleh si pria. Ia segera meminta si pria untuk menunjukkan identitasnya jika memang ia memiliki keberanian. Semua orang menatap penasaran terhadap sosok pria berjubah yang diselimuti api hijau gelap. Perlahan sosok api pun mulai menghilang hingga akhirnya benar-benar masuk dalam tubuh si pria. Terungkap sudah sosok pria berjubah dengan pedang besar di punggungnya. Yafei seketika benar-benar tak menyangka Xiaoyan akan datang pada saat-saat yang kritis seperti ini. Xiaoyan berkata sudah 3 tahun dan kali ini Xiaoyan kembali untuk menagih hutang dari Misty Cloud. Gemuruh terdengar dari semua orang yang juga terkejut setelah mendengar nama yang telah lama menghilang. Xiaoyan adalah nama orang yang telah membalikan Misty Cloud 3 tahun yang lalu. Di sisi lain, Jia Xingtian juga benar-benar terkejut atas kedatangan Xiaoyan dengan kekuatan yang ganas. Xiaoyan memang bukanlah orang biasa karena hanya dalam 3 tahun kekuatannya benar-benar melonjak. Bahkan Jialau merasa takkan sanggup jika harus bertarung melawan Xiaoyan. Melihat hal itu, Jialau berkata bahwa kali ini Misty Cloud benar-benar akan sangat kerepotan menghadapi Xiaoyan. Akhirnya, Jialau pun memerintahkan Yaoye untuk memimpin pasukan pergi ke klan primer. Ia berkata dengan adanya Xiaoyan maka ada harapan Yunsan dapat dikalahkan. Walaupun tindakan tersebut sangat telat namun akan lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Yaoye pun segera pergi untuk membawa pasukan sesuai dengan perintah Jialau. Di sisi lain, Fama dan kepala klanmu merasa senang setelah merasakan aura Xiaoyan yang akrab telah kembali. Sementara itu, Nalanji malah bengong melihat dan merasakan kekuatan Xiaoyan yang menakutkan. Tak lama Nalanji merenung dan berkata apakah Xiaoyan masih mengingat klan Nalan setelah semua yang terjadi. Ia bergumam bahwa mereka harus melakukan yang terbaik untuk membuat kontak dengan Xiaoyan. Nalan Su di sampingnya berkata bahwa semua ini disebabkan oleh keegoisan Nalan Yanran di masa lalu. Nalanji menghela nafas dan berkata untuk saat ini bukan waktunya mencari siapa yang salah. Beralih ke pusat pertempuran di mana Xiaoyan segera menghampiri Hai Bodong dan berterima kasih atas semua bantuan yang ia berikan. Hai Bodong sedikit terfana hingga akhirnya ia pun berkata akhirnya Xiaoyan telah kembali. Xiaoyan tersenyum sambil membangunkan Hai Bodong yang dalam keadaan lemah. Hai Bodong tidak bisa menahan rasa herannya kemudian bertanya bagaimanakah Xiaoyan masih dapat bertahan hidup. Xiaoyan membalas untuk saat ini ia akan menghabisi mereka semua dan ketika selesai barulah mereka akan berbincang-bincang sambil makan ketoprak. Xiaoyan pun berbalik menghadap ke 4 orang ahli dari Misty Cloud yang dipimpin oleh Yundu.
Ia berkata bahwa Xiaoyan hanyalah bocah sombong dan untuk menghadapinya tak perlu Yunsan yang turun tangan karena mereka sudah cukup untuk mengajar Xiaoyan. Setelah itu terdengar peluit keras dan tak lama 5 sosok bersayap muncul bergabung dengan ahli dari Misty Cloud. 7 Doang dan 2 Dohuang tepat berada di hadapan Xiaoyan. Melihat hal itu, Xiaoyan pun berkata bahwa memang benar Misty Cloud tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai benua. Xiaoyan segera bertepuk tangan dan seketika angin berdesir bersamaan dengan turunnya 10 orang lebih mengarah ke Xiaoyan. Melihat hal itu, ekspresi Yundu dan yang lainnya berubah menjadi pucat dengan keringat dingin di tubuh mereka. Aura kuat terpancar ketika mereka semua turun hingga akhirnya berhenti tepat di depan mereka. Hai Bodong juga terkejut dan berkata apakah mereka orang-orang dari Xiaoyan? Xiaoyan hanya mengangguk, kemudian Hai Bodong berkata bahwa saat ini Xiaoyan benar-benar telah menjadi orang yang hebat. Tampaknya bocah kecil yang sembrono telah berubah menjadi pemimpin yang kuat. Xiaoyan menatap Yundu dan berkata sungguh tak terduga Misty Cloud memiliki tambahan Dohuang. Mendengar hal itu, ekspresi Yundu semakin buruk ditambah aura membunuh yang terasa ketika perkataan Xiaoyan dilontarkan. Ia berpikir tampaknya hari ini akan menjadi akhir dari kehidupan mereka. Tak lama tawa terdengar dengan dilanjutkan pertanyaan apakah ini sekte Misty Cloud? Sungguh formasi yang bagus dengan mengirim 7 Doang dan 2 Dohuang untuk menyerang sebuah klan. Lin Yan tertawa dengan penuh semangat sambil menatap para ahli dari Misty Cloud. Xiaoyan tersenyum kemudian melambaikan tangan sambil berkata jangan tinggalkan siapapun. Lin Yan dan yang lainnya mengangguk kemudian mengeluarkan doki yang tidak lemah dibanding dengan ahli Doang dari Misty Cloud. Menanggapi hal itu, Yundu berteriak sepertinya Xiaoyan memang cari mati. Kemudian ia memerintahkan semua untuk bertarung sampai mati. Seketika pasukan murid Misty Cloud yang berada di bawah pun langsung menerobos masuk ke tempat klan primer. Pertempuran ganas sekali lagi terjadi di antara kedua belah pihak. Setelah itu, Xiaoyan berkata pada Hai Bodong apakah ia masih sanggup bertarung. Hai Bodong tersenyum kemudian Xiaoyan meminta Hai Bodong untuk menahan 2 Dohuang dari Misty Cloud. Sementara ahli Doang dari Misty Cloud akan dihadapi rekan-rekan Xiaoyan dan ia akan mencegah murid Misty Cloud masuk lebih jauh. Hai Bodong mengangguk kemudian mereka pun segera menjalankan tugasnya masing-masing. Di sisi lain, para prajurit dengan instruksi dari Yafei melepaskan panah yang tersisa untuk menghadang murid-murid dari Misty Cloud. Tak berselang lama Xiaoyan pun datang dan mendarat tepat di depan Yafei. Xiaoyan menggoda Yafei dan berkata setelah lama tak bertemu kakak Yafei semakin cantik saja. Masuk Pak Xiaoyan. Yafei terdiam masih dengan rasa terkejut hingga akhirnya tersenyum dan berkata syukurlah Xiaoyan telah kembali. Xiaoyan berkata selama 3 tahun ini Yafei telah bekerja keras untuk melindungi klan Xiao. Xiaoyan pun meminta maaf dan berterima kasih atas semua pertolongan yang diberikan untuk klan Xiao. Yafei tersenyum kemudian memerintahkan Xiaoyan untuk segera menemui kakak pertamanya. Xiaoyan terkejut dan tak lama suara yang memanggil namanya pun terdengar. Xiaoding yang duduk di kursi roda sangat bahagia melihat kedatangan Xiaoyan dengan sehat walafiat. Xiaoyan pun segera menghampiri Xiaoding dengan kegembiraan di matanya. Namun kegembiraan seketika berubah menjadi kesedihan setelah menyadari Xiaoding duduk di kursi roda. Kesedihan pun bercampur dengan amarah yang membuat mata Xiaoyan seketika memerah. Xiaoyan segera berlutut di hadapan Xiaoding dan berkata bahwa kakak pertama telah mengalami banyak rasa sakit. Xiaoding tersenyum dan berkata bahwa ia baik-baik saja dan hanya mengalami kelumpuhan pada kakinya. Xiaoding lanjut berkata bahwa ia juga tahu Xiaoyan selama ini hidup dalam kesakitan ketika meningkatkan kekuatan. Xiaoyan terdiam sejenak kemudian berkata ia berjanji di masa depan Xiaoding tidak akan lagi mengalami kesakitan. Xiaoding tersenyum dan berkata untuk saat ini kita selesaikan permasalahan yang ada di depan mata terlebih dahulu. Xiaoyan mengangguk kemudian bangkit dan bergegas ke arah Yafei. Ia meminta Yafei untuk menyerahkan semuanya kepada Xiaoyan. Yafei mengangguk kemudian api hijau gelap keluar dan berpisah menjadi 2 bagian. Xiaoyan meminta Yafei untuk segera menarik pasukan karena Xiaoyan akan segera menghabisi mereka semua.
Yafei terkejut kemudian menuruti permintaan Xiaoyan dan pasukan pun segera mundur. Bersamaan dengan itu, api tak terlihat semakin membesar di bawah serangan murid-murid Misty Cloud yang menerobos masuk. Tak lama, api tak terlihat keluar dan membakar tubuh dari murid-murid Misty Cloud dan mengubahnya menjadi abu. Nyala api dan ledakan misterius yang tiba-tiba terus berlanjut tanpa murid Misty Cloud sadari. Kerumunan yang banyak jelas menghalangi pandangan mereka hingga akhirnya lebih dari setengah pasukan Misty Cloud pun terbakar. Barulah mereka merasakan ketakutan akan hal yang tidak bisa mereka lihat. Seketika mereka pun berbalik kabur keluar dari kediaman klan primer. Semua prajurit klan primer yang menyaksikan kegilaan tersebut pun mengeluarkan keringat dingin dari tubuhnya. Begitu pula dengan Yafei yang merasa sangat terkejut dengan pembantaian di depan matanya. Ia tak menyangka Xiaoyan dapat membunuh mereka semua tanpa menyentuhnya. Tak lama datang prajurit berbaju besi mengepung pergerakan murid Misty Cloud yang hendak kabur. Yafei jelas mengetahui bahwa itu adalah prajurit dari keluarga kekaisaran yang datang untuk membantu. Di sisi lain, Xiaoding berkata sepertinya mereka berusaha menjilat Xiaoyan setelah tahu kedatangannya. Secara alami mereka jelas tahu keluarga kekaisaran tertarik dengan bakat Xiaoyan dan akan merepotkan jika mereka memiliki hubungan yang tidak baik dengan Xiaoyan. Kemudian Yaoye yang memimpin pasukan memerintahkan semua prajurit untuk menahan dan membawa murid Misty Cloud yang telah melanggar hukum karena menyerang klan primer. "Kamana wae atuh Neng?" Murid-murid Misty Cloud tidak melakukan perlawanan karena masih sangat terguncang dengan apa yang mereka saksikan barusan. Setelah itu Yaoye menatap Xiaoyan yang berada di langit kemudian bertanya apakah ia harus memanggilnya Tuan Yan Xiao atau Xiaoyan. Yafei menyela dengan mengingatkan Xiaoyan bahwa yang di depannya ini adalah Yaoye, putri dari keluarga kekaisaran. Xiaoyan tentu masih ingat setelah pertemuannya di kompetisi alkemis pada saat itu. Namun saat ini Xiaoyan terlalu malas karena ia tahu apakah motif dari keluarga kekaisaran. Setelah itu Yaoye meminta maaf karena keterlambatannya mengirim pasukan ke klan primer. Hal itu dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan prajurit memakan waktu cukup lama. Yafei hanya tersenyum, kemudian Xiaoyan berkata bahwa saat ini ia akan membantu yang lain untuk segera menyelesaikan permasalahan. Sikap dingin Xiaoyan mewakili hatinya yang kurang respek dengan tindakan dari keluarga kekaisaran. Akhirnya Xiaoyan pun mengepakkan sayap hijau dan segera menuju ke Hai Bodong yang sedang bertempur. Kilatan cahaya silver melintas di mata Hai Bodong sebelum akhirnya ledakan kecil terjadi membuat dua tubuh mengeluarkan seteguk darah. Tak berhenti di situ, dengan hantaman keras dua tubuh segera melesat dan menghantam tanah dengan jalur darah yang jelas terlihat. Lubang hitam disertai retakan di tanah terbentuk ketika tubuh keduanya mendarat dengan menyedihkan. Debu berterbangan setelah benturan keras terjadi di jalan ibu kota. Tubuh dua orang elit Do Huang dari Misty Cloud tergeletak tak berdaya terlihat ketika debu mulai menghilang. Doki dalam tubuh mereka benar-benar telah habis hingga tak dapat bergerak bahkan untuk berbicara. Yundu dan Yunsha menatap ke langit dengan tatapan putus asa hingga akhirnya pandangan mereka pun kabur dan menjadi gelap. Dua elit Do Huang mati akibat serangan ganas yang dilancarkan Xiaoyan hanya dalam waktu beberapa detik. Semua orang tercengang dan tak percaya melihat apa yang baru saja terjadi. Setelah itu, Xiaoyan menatap satu bukit di mana markas Misty Cloud berada dengan amarah di hatinya. Aura besar segera melonjak keluar dari tubuhnya ketika menatap ke arah tersebut. Di sisi lain, Yunsan secara tiba-tiba membuka mata setelah merasakan aura besar yang familiar, begitu pula dengan Yunyun yang berada di aula terlarang. Yunsan mengerutkan alis dan berkata tak mungkin bajingan itu telah kembali. Yunsan mengepalkan tangan merasakan amarah yang begitu besar. Tak jauh dari sana terdengar kericuhan di aula utama yang akhirnya berhenti ketika Yunsan sampai. Ia segera menanyakan apakah ada kabar dari pasukan Yundu. Seorang tetua dengan wajah pucat berkata bahwa token giok yang mendeteksi aura mereka semua melemah. Ia khawatir jika terjadi sesuatu kepada mereka yang dalam penyerangan di klan primer. Mendengar hal itu, Yunsan pun terkejut dan berkata bahwa itu tidak mungkin terjadi.
2 Do Huang dan 7 Doang dengan lebih dari setengah pasukan Misty Cloud merupakan pasukan yang sangat besar. Dari 3 klan di Jiama takkan ada yang mampu menghadapi mereka semua. Salah seorang tetua berkata, apakah mungkin 3 klan saling bekerja sama untuk melawan mereka? Yunsan mengerutkan alis dan berkata jika mereka semua bergabung rasanya masih tak mungkin dapat mengalahkan mereka hanya dalam waktu beberapa jam. Mendengar hal itu, Yunsan pun lanjut berkata bahwa tidak diragukan lagi bocah klan Xiao itu telah kembali ke Jiama. Mendengar perkataan Yunsan, mereka semua terkejut dan jelas mengetahui siapakah yang dimaksud. Mereka tak percaya Xiaoyan belum mati, terlebih mereka merasakan aura yang sangat kuat dari orang tersebut. Mereka bertanya-tanya apakah mungkin Xiaoyan dalam 3 tahun ini telah menembus tingkat Dozong. Yunsan terdiam kemudian berkata bahwa sepertinya Xiaoyan saat ini telah berada di tingkat Do Huang. Keterkejutan kembali terjadi mengingat hanya dalam 3 tahun saja Xiaoyan mampu naik ke tingkat Do Huang. Yunsan berkata bahwa saat itu Xiaoyan beruntung berhasil melarikan diri dari Misty Cloud. Yunsan lanjut berkata kali ini ia takkan membiarkannya lepas dan akan benar-benar membunuhnya. Mendengar hal itu, seorang tetua berkata untuk saat ini apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus mengirim orang untuk menyelamatkan Yundu dan yang lainnya kemudian menghabisi Xiaoyan? Yunsan merenung kemudian berkata untuk tetap diam karena Xiaoyan akan datang sendiri ke Misty Cloud. Para tetua terdiam kemudian Yunsan segera memerintahkan mereka untuk pergi. Sekali lagi aula menjadi hening dan asap hitam kembali muncul. Si pria bertanya bagaimanakah perasaan Yunsan setelah merasakan aura dari Xiaoyan. Yunsan mengepalkan tangan dan berkata Xiaoyan hanya berada di tingkat Do Huang dan membunuhnya adalah hal yang mudah bagi seorang Dozong. Si pria tersenyum kemudian memberitahu bahwa ada roh Ya Zunzi dalam tubuh bocah tersebut yang sepertinya membantu Xiaoyan ketika bertarung. Si pria lanjut berkata untuk menyerahkan hal itu kepadanya ketika Yunsan berhasil menangkap Xiaoyan. Yunsan pun mengangguk kemudian si pria berkata untuk jangan meremehkan kekuatan Xiaoyan kemudian asap hitam pun menghilang. Beralih ke Xiaoyan yang kemudian melihat sekeliling ke arah di mana tempat keluarga kekaisaran asosiasi alkemis klan Nalan dan klan Mu berada. Setelah itu ia menghampiri Hai Bodong ketika sedang fokus melihat 2 mayat Do Huang yang baru saja berhadapan dengannya. Bodong jelas melihat kilatan dengan cepat melewatinya sebelum akhirnya beberapa pertukaran terjadi dan dengan cepat tubuh mereka berdua pun terhempas. Hai Bodong terfikir jika ia menjadi musuh Xiaoyan sepertinya ia takkan mampu menahan serangan tersebut. Di sisi lain, Jia Xingtian masih memperhatikan pemuda berjilbab hitam di langit ibu kota. Ia samar-samar merasakan aura dari Yundu dan Yuncha yang perlahan melemah dan menghilang. Ia benar-benar tercengang dengan kekuatan Xiaoyan yang dapat membunuh 2 elit Do Huang dalam sekejap mata. Terlebih kecepatan yang dimiliki Xiaoyan saat ini membuat Jialau merasa ketakutan. Setelah pertempuran ini, tampaknya perang antara keduanya tak akan bisa dihindari. Dengan begitu, Kekaisaran Jiama akan mengalami guncangan besar dalam waktu yang tak akan lama lagi. Jialau berniat untuk mengadakan pertemuan dengan asosiasi alkemis klan Nalan dan klan Mu untuk membahas mengenai hal tersebut. Tentu mereka harus mengambil sikap dan menentukan untuk berdiri di pihak yang mana. Kembali ke Xiaoyan yang meminta maaf selama 3 tahun ini ia masih saja merepotkan Hai Bodong dengan persoalan klan Xiao. Hai Bodong tersenyum kagum dan berkata bahwa saat ini Xiaoyan telah berubah menjadi sosok yang akan ditakuti di benua. Xiaoyan tersenyum kemudian berterima kasih atas semua bantuan yang telah ia berikan kepada klan Xiao. Cincin penyimpanan biru gelap milik Xiaoyan mengeluarkan cahaya bersamaan dengan botol giok yang keluar. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa ini adalah pil yang telah ia janjikan untuk Hai Bodong pada saat itu. Xiaoyan lanjut meminta maaf karena setelah 3 tahun Xiaoyan baru dapat memurnikannya untuk Hai Bodong. Sukacita terpancar di mata Hai Bodong dengan sedikit kabut. Hai Bodong berkata bahwa ia juga telah menunggu hari ini di mana kekuatan puncaknya akan segera kembali. Hai Bodong pun berterima kasih dan mereka pun segera turun diikuti dengan Xiaoli, Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing dan yang lainnya. Xiaoyan berbalik dan berkata pada Xiaoli agar segera menemui kakak pertama. Xiaoli tersenyum kemudian menghampiri Xiao Ding yang duduk di kursi roda.
Xiaoli merasa kaget melihat keadaan kakaknya. Kemudian Xiaoding berkata bahwa Xiaoli telah melakukan semuanya yang diperintahkan dengan sangat baik. Xiaoli menggaruk kepala kemudian segera menanyakan keadaan Xiaoding. Xiaoding pun berkata bahwa ia baik-baik saja. Setelah itu Xiaoding bertanya bagaimana bisa Xiaoli naik ke tingkat doang dengan begitu cepat. Xiaoli terkejut lalu buru-buru berkata jelas ini berkat adik Xiaoyan. Jika tidak, Xiaoli pasti hanya dapat naik ke tingkat doling untuk saat ini. Xiaoli diam-diam memberi kode kepada Xiaoyan yang berada tepat di belakangnya. Melihat hal itu, seketika Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoli tidak ingin membuat Xiaoding khawatir ketika tahu hidupnya tinggal sebentar lagi. Mengingat efek dari Life Devouring Field, setidaknya hidup Xiaoli akan bertahan sekitar 6 bulan lagi. Tampaknya Xiaoyan harus segera mencari metode untuk membatalkan efek dari pil tersebut. Tak lama, mereka pun masuk ke aula dengan dipimpin Hai Bodong kemudian sedikit berbincang-bincang. Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing duduk berurutan di samping Xiaoyan. Pasukan lain seperti Big Yao berdiri tegak di belakang Xiaoyan yang mereka anggap sebagai pemimpin. Melihat hal itu, Hai Bodong tersenyum dan berkata sungguh tak terduga Xiaoyan mampu mengumpulkan orang-orang kuat untuk dibawa ke Jiama. Namun melihat kekuatan Misty Cloud tampaknya hal itu masih belum cukup untuk dapat menang. Selama 3 tahun belakangan, Misty Cloud memiliki banyak kemajuan seperti bertambahnya beberapa elit Do Huang. Selain dari Yundu dan Yunsa, sepertinya Misty Cloud masih memiliki paling tidak 2 elit Do Huang lagi. Terlebih mereka tampaknya menggunakan teknik rahasia untuk menaikkan kekuatan secara paksa. Xiaoyan mengangguk dan berkata bahwa ia juga merasakan aura Yundu dan Yunsa tidak sekuat ahli di tingkat Do Huang pada umumnya. Hai Bodong lanjut berkata, terlebih dengan kekuatan Yunsan yang juga telah meningkat selama 3 tahun terakhir akan sangat sulit untuk Xiaoyan jika hanya mengandalkan orang yang mereka bawa. Dengan kekuatan Hai Bodong, ia jelas merasakan mereka yang dibawa Xiaoyan berada di tingkat doang. Menanggapi hal itu, Xiaoyan tersenyum kemudian bertepuk tangan dan tak lama angin bertiup kencang bersamaan dengan munculnya 3 sosok di hadapan mereka. Yinggu, Su Mei, dan Tiwu datang memberi hormat kemudian Xiaoyan meminta maaf karena telah memanggil mereka. Hai Bodong tercengang ketika merasakan 3 orang yang baru datang memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Bahkan seorang pria tua sepertinya lebih kuat dibanding dengan Hai Bodong. Xiaoyan lanjut berkata mereka memiliki 3 ahli di tingkat Do Huang. Dengan begitu, kekuatan mereka akan cukup untuk meratakan Misty Cloud. Hai Bodong menarik nafas tak percaya bocah kecil di hadapannya mampu membuat ahli di tingkat Do Huang benar-benar mengikutinya. Pembicaraan masih berlanjut dengan Hai Bodong yang memberitahu bahwa kekuatan Misty Cloud saat ini telah masuk ke setengah dari wilayah kekaisaran. Walaupun sudah memiliki kekuatan yang cukup, setidaknya mereka harus memiliki kekuatan cadangan. Hai Bodong menyarankan untuk merangkul 2 faksi besar di Jiama agar ikut bertarung. Bagaimanapun, Fama dan Jialau merupakan ahli di tingkat Do Huang. Rasa marah pada tindakan Misty Cloud namun tak berdaya di bawah kekuatan Yunsan. Xiaoyan seketika mengerutkan alis, teringat mereka yang berdiam diri ketika Xiaoyan hampir mati di bawah serangan Yunsan pada saat itu. Xiaoyan berkata sepertinya ia takkan mengandalkan orang yang berpotensi menimbulkan pengkhianatan untuk saat ini. Mendengar hal itu, Hai Bodong berkata Xiaoyan tidak dapat menyalahkan mereka atas sikap yang waktu itu mereka tunjukkan. Bagaimanapun mereka harus berpikir panjang demi melindungi klan mereka dari tekanan Yunsan. Xiaoyan pun merenung kemudian menekan emosinya dan menerima masukan dari Hai Bodong. Selanjutnya tugas Hai Bodong yang akan menghubungi mereka untuk bergabung melawan Misty Cloud. Setelah itu Hai Bodong berkata bahwa ada satu permasalahan lagi yang harus ditangani. Xiaoyan terkejut lalu bertanya hal apakah yang menjadi permasalahan. Hai Bodong menyebut nama Raja Pil Guhe yang merupakan alkemis tingkat 6. Tak dapat dipungkiri dengan keahliannya, Guhe dapat meminta bantuan beberapa ahli dari 10 peringkat kuat di Jiama. Jika Guhe bergabung dengan Misty Cloud, maka itu akan menjadi sesuatu yang merepotkan. Xiaoyan mengangguk kemudian mulai menyadari apa yang dikatakan Hai Bodong. Setelah agak lama, Xiaoyan pun berkata bahwa ia akan menemui Guhe untuk meminta netralitasnya dalam pertempuran tersebut.
Namun Xiaoyan bingung di manakah ia dapat bertemu dengan Gu He. Hai Bodong berkata bahwa ia akan meminta Fama untuk menghubungi Gu He secepat mungkin. Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata semuanya harus dipersiapkan dengan cepat sebelum perang benar-benar terjadi. Jika sudah saatnya tiba, maka Yunsan akan menjadi urusan Xiaoyan. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terucap, aura kuat tiba-tiba memenuhi ruangan. Muncul dua sosok wanita yang tak lain Medusa dan Zian yang membawa kotak giok di tangannya. Hai Bodong seketika melotot melihat wanita yang dulu menyegelnya tiba-tiba muncul. Ia tak menyangka sampai saat ini Medusa masih mengikuti kemanapun Xiaoyan pergi. Keringat dingin keluar dari tubuh Hai Bodong terlebih ketika menyadari kekuatan Ratu Medusa lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan ketakutan Hai Bodong jelas menandakan Medusa sepertinya lebih kuat jika dibanding dengan Yunsan. Setelah itu Xiaoyan segera menghampiri Zian dan segera mengambil kotak giok yang berisi bahan obat. Xiaoyan bertanya dari manakah Zian mendapatkan bahan obat tersebut. Zian pun menjawab bahwa ia mendapatkannya di sekitaran sini ketika mereka semua saling bertarung. Mendengar hal itu, Xiaoyan berkata untuk berhenti melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan masalah. Jika tidak, maka Xiaoyan akan segera mengirim Zian kembali ke akademi. Mendengar hal itu, Zian terlihat sedih kemudian berdiri di samping Xiaoyan dengan kepala yang menunduk. Medusa keheranan dengan sikap Zian yang luluh dengan ancaman dari Xiaoyan. Matanya memancarkan aura marah namun Xiaoyan tidak mempedulikannya. Xiaoyan segera memberikan kotak kepada Hai Bodong dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Hai Bodong sekilas merasakan lirikan Medusa yang penuh dengan amarah pun kebingungan. Akhirnya ia berkata untuk tidak perlu mengembalikannya jika memang adik kecil menyukainya. Xiaoyan pun hanya tersenyum malu dan menarik kembali bahan obat tersebut. Tatapan penuh marah Medusa perlahan mereda dan membuat Hai Bodong menjadi lega. Hai Bodong lanjut berbisik pada Xiaoyan dan berkata dengan kekuatan Medusa maka itu akan sangat menguntungkan mereka. Xiaoyan menghela nafas lalu berkata bahwa ia tak bisa mengandalkan kekuatan Ratu Medusa. Ia hanya bergantung pada keinginannya sendiri terlepas ingin membantu ataupun tidak. Dalam hal ini Xiaoyan akan sepenuhnya mengeluarkan kemampuan yang ia miliki. Merasa sudah cukup berbincang-bincang dan mengatur rencana, Xiaoyan pun melirik ke arah Xiaoding. Ia berkata bahwa sepertinya ini adalah saat untuk Xiaoyan menemui semua anggota klan Xiao. Menanggapi hal itu, Hai Bodong berkata bahwa ia juga akan memerintahkan orang untuk menyiapkan kamar agar anggota Xiaoyan dapat beristirahat. Xiaoyan tersenyum dan berterima kasih, kemudian mereka pun segera berpisah. Singkat cerita, akhirnya Xiaoyan sampai di satu tempat terpencil setelah melewati beberapa jalan tersembunyi. Xiaoding berkata, disinilah tempat klan Xiao hidup selama pengejaran yang dilakukan oleh sekte Misty Cloud. Terdengar suara anak-anak yang bermain dengan penuh canda dan tawa di balik pintu gerbang. Xiaoli segera membuka pintu dan membuat orang-orang yang berada di dalam merasa cemas. Banyak orang berlarian bersembunyi setelah mengambil anak-anak yang sedang bermain. Para lelaki segera mengambil senjata yang mereka taruh di punggung lalu bersiap akan adanya serangan. Kehidupan klan Xiao akhir-akhir ini dipenuhi dengan kewaspadaan akan serangan yang tiba-tiba datang. Akhirnya ketegangan pecah ketika mendengar tawa yang akrab di telinga mereka. Xiaoding berkata tak perlu cemas dan segera keluar untuk melihat siapakah yang datang. Mereka pun melangkah masuk bersamaan dengan anggota klan yang keluar satu persatu. Seketika haru bercampur bahagia terlintas ketika menyadari tuan muda Xiaoyan telah kembali. Di tengah-tengah kegembiraan datang tetua ketiga yang juga merasa lega karena akhirnya Xiaoyan telah kembali. Mereka pun sedikit berbincang-bincang hingga akhirnya tetua ketiga berkata bahwa ia akan menyiapkan pasukan dari klan Xiao. Mereka berada di tingkat Doshi dan Dadoshi dan siap untuk ikut bertempur dengan Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan berkata untuk saat ini sebaiknya mereka tetap tinggal. Bagaimanapun pertempuran kali ini akan sangatlah berbahaya. Xiaoyan meminta Xiaoli dan Xiaoding untuk menjaga klan sementara ia akan melawan Misty Cloud. Xiaoyan meminta Xiaoli untuk segera memindahkan klan ke tempat yang lebih layak karena mereka tak perlu lagi bersembunyi dari Misty Cloud.
Selain itu, Xiaoli diminta untuk melatih semua anggota klan agar kekuatan mereka segera meningkat. Xiaoli mengangguk, kemudian Xiaoyan pun segera pamit dan berkata ia akan segera kembali setelah membawa kemenangan. Hari telah berganti dan saat ini Hai Bodong telah berhasil menghubungi semua faksi di Jiama. Mereka akan mengadakan pertemuan di tempat asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama. Hai Bodong dan Yafei tanpa sengaja bertemu dengan Xiaoyan yang memang sedang mereka cari. Hai Bodong berkata bahwa ia sedang mencari Xiaoyan untuk memberitahu mengenai pertemuan yang akan diadakan hari ini. Yafei melirik sosok wanita bergaun merah di samping Xiaoyan dan bertanya siapakah wanita tersebut. Xiaoyan tertawa kecil dan berkata ini adalah seorang teman dan Yafei dapat memanggilnya dengan sebutan Cailin. Yafei memperhatikan Cailin kemudian berkata bahwa Cailin sangat cantik dan wajar ingin selalu berada dekat dengan Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan seperti merasa adanya keanehan dari Yafei. Xiaoyan seketika melirik Medusa yang ekspresinya terlihat aneh. Kemudian Medusa berkata apakah tidak ada hal penting lain yang bisa mereka lakukan? Melihat ekspresi yang tidak pernah dikeluarkan Medusa, Xiaoyan juga merasa kebingungan. Hai Bodong dengan pengalamannya jelas mengetahui perang dingin yang terjadi antara kedua wanita. Ia pun segera berkata bahwa toko dan pusat lelang akan segera dibuka mulai hari ini. Dengan begitu, sepertinya Yafei harus bergegas menjalankan tugas sementara mereka akan pergi ke pertemuan. Yafei terlihat tidak mau, namun ia tak berdaya dengan tugas yang diberikan Hai Bodong. Yafei melangkah maju, kemudian tangan putih mulusnya merapikan jubah yang digunakan Xiaoyan. Bingung bersamaan dengan jantung yang berdegup seketika memenuhi rongga di hati Xiaoyan. Yafei mengingatkan agar Xiaoyan berusaha sebaik mungkin untuk tidak melupakan janji mereka. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa ia akan berusaha sekuat mungkin bahkan jika Yafei ingin menjadi ratu di masa depan. Yafei berkata sambil melirik Cailin bahwa ia tidak ingin menjadi ratu. Yafei pun segera pergi setelah mengelus kepala Xiaoyan dengan penuh kasih sayang. Tanpa sadar, Xiaoyan memperhatikan goyangan maut Yafei ketika ia berjalan dari belakang. Setelah Yafei menghilang, Xiaoyan pun cengengesan kemudian berbalik dan berkata saatnya mereka untuk pergi. Saat yang bersamaan, Medusa dengan nada sinis berkata tonton aja terus sampai puas.